Kenapa ada orang yang kelihatannya santai, tapi uangnya jalan terus? Sementara ada yang kerja keras setiap hari, tapi uangnya kayak numpang lewat. Lebih aneh lagi, kenapa banyak orang yang tahu investasi, tapi tetap nggak berkembang? Mungkin jawabannya bukan seberapa besar uangmu, bukan juga di seberapa pintar kamu, tapi di cara kamu berpikir tentang uang. Dan yang bakal kita bahas di video ini bukan teori ribet, tapi mindset nyata dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, yang sudah mengubah cara jutaan orang mengelola keuangan mereka. Dulu kamu pikir investasi itu soal angka, grafik, dan analisis rumit. Kamu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Karena kenyataannya banyak keputusan keuangan yang kita buat itu bukan berdasar logika, tapi emosi, takut, serakah, gengsi, atau bahkan sekedar ikut-ikutan. Bayangkan, investasi itu seperti diet. Semua orang tahu harus makan sehat dan olahraga, tapi kenapa banyak orang yang gagal? Karena masalahnya bukan di ilmunya, tapi di konsistensinya. Dan hal yang sama terjadi di keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke 5 mindset yang bisa bikin kamu berbeda dari kebanyakan orang. Jangan bandingkan jalanmu. Banyak orang tanpa sadar menjadikan investasi sebagai ajang perlombaan. Mereka lihat orang lain untung besar, langsung merasa tertinggal. Padahal investasi itu bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang yang setiap orang punya jalur berbeda. Ibarat kamu naik gunung. Ada yang start dari bawah, ada yang sudah setengah jalan. Kalau kamu bandingkan posisi tanpa lihat titik awal, ya pasti kamu merasa kalah. Masalahnya, ketika kamu terlalu fokus pada orang lain, kamu kehilangan arah sendiri. Kamu jadi gampang tergoda untuk ikut tren tanpa benar-benar paham. Hari ini ikut saham, besok kripto, lusa pindah lagi. Akhirnya, bukan untung, malah capek sendiri karena gak punya pegangan. Setiap keputusan finansial itu dibentuk dari pengalaman hidup. Orang yang pernah krisis ekonomi akan lebih berhati-hati dibanding yang belum pernah. Orang yang punya tanggungan keluarga akan beda strategi dengan yang masih sendiri. Jadi wajar kalau pilihan setiap orang berbeda. Yang bikin bahaya adalah ketika kamu meniru tanpa memahami. Ini seperti pakai sepatu orang lain untuk lari, mungkin kelihatan bagus, tapi belum tentu nyaman dan bisa bikin kamu jatuh. Media sosial juga bikin semuanya makin parah. Orang pamer hasil, tapi jarang cerita proses. Kamu lihat cuannya, tapi nggak lihat ruginya. Kamu lihat hasil akhir, tapi nggak lihat perjalanan panjangnya. Jadi daripada sibuk membandingkan, lebih baik fokus ke tujuan kamu sendiri. Karena dalam investasi yang penting, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Kaya itu yang tidak terlihat. Kebanyakan orang mengira kaya itu soal apa yang bisa dilihat, mobil mahal, gadget terbaru, atau liburan mewah. Padahal itu semua hanyalah hasil dari uang yang sudah dibelanjakan. Kekayaan yang sebenarnya justru adalah uang yang tidak kamu sentuh. Bayangkan, 2 orang dengan gaji yang sama. Yang satu menghabiskan hampir semua untuk gaya hidup. Yang satu lagi menyisihkan dan menginvestasikan sebagian. Dari luar mungkin yang pertama terlihat lebih wah, tapi 10 tahun kemudian ceritanya bisa sangat berbeda. Kekayaan bekerja dalam diam. Dia tidak butuh pengakuan, tidak perlu validasi. Justru semakin tenang, semakin kuat fondasinya. Ini seperti akar pohon yang tidak terlihat, tapi menentukan seberapa kokoh pohonnya. Masalahnya kita hidup di dunia yang menghargai penampilan.
Kita lebih mudah kagum pada yang terlihat daripada yang tersembunyi. Padahal dalam keuangan, yang tersembunyi itulah yang menentukan masa depan. Banyak orang terjebak dalam ilusi kelihatan sukses, padahal sebenarnya mereka hanya menghabiskan uang, bukan membangun kekayaan. Ini seperti makan enak setiap hari tanpa mikirin kesehatan. Enak sekarang, tapi mahal di kemudian hari. Jadi mulai sekarang, ubah perspektifmu. Jangan kejar terlihat kaya, tapi kejar menjadi benar-benar kaya. Karena yang terlihat belum tentu nyata, tapi yang tidak terlihat bisa mengubah hidupmu. Konsistensi lebih penting dari pintar. Banyak orang merasa harus jadi ahli dulu sebelum mulai investasi. Harus paham grafik, analisis, dan strategi. Padahal kenyataannya banyak investor sukses justru menang karena konsistensi, bukan karena kepintaran. Bayangkan kamu menanam pohon. Kamu tidak perlu jadi ahli botani untuk membuatnya tumbuh. Kamu hanya perlu menyiramnya secara rutin dan memberi waktu. Tapi kalau kamu terlalu sibuk mikirin teknik terbaik tanpa pernah mulai, ya pohonnya nggak akan pernah ada. Efek compounding adalah kunci di sini. Uang yang kamu investasikan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya kecil, bahkan terasa tidak signifikan. Tapi dalam jangka panjang, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Masalahnya, manusia itu mudah bosan. Kita ingin hasil cepat, kita ingin bukti instan. Ketika hasil tidak langsung terlihat, kita mulai ragu dan berhenti. Padahal disitulah banyak orang gagal. Yang menarik dalam investasi, kamu tidak perlu selalu benar. Kamu hanya perlu cukup benar dalam jangka panjang. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kamu konsisten. Lucunya, strategi sederhana yang dilakukan terus-menerus seringkali mengalahkan strategi rumit yang tidak konsisten. Jadi daripada sibuk cari cara paling canggih, lebih baik cari cara yang bisa kamu jalankan terus. Resiko itu harga yang harus dibayar. Banyak orang ingin untung besar tanpa resiko. Ibarat mau makan enak tanpa kalori. Kedengarannya menyenangkan tapi sayangnya tidak realistis. Dalam dunia investasi, keuntungan selalu datang bersama resiko. Ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, tapi sesuatu yang harus dipahami. Resiko itu seperti tiket masuk. Kalau kamu ingin potensi hasil, kamu harus siap membayarnya. Masalahnya banyak orang panik ketika resiko itu benar-benar muncul. Pasar turun sedikit, langsung takut. Harga naik turun, langsung overthinking. Padahal fluktuasi itu bagian normal dari investasi. Turbulensi itu tidak nyaman, tapi bukan berarti pesawatnya akan jatuh. Sama halnya dengan investasi, naik turun itu wajar, selama kamu tahu tujuan akhirnya. Yang penting bukan menghindari resiko, tapi mengelolanya. Pilih instrumen yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan ambil resiko yang bikin kamu tidak bisa tidur nyenyak. Investasi yang baik adalah yang bisa kamu pertahankan dalam jangka panjang. Bukan yang paling tinggi returnnya, tapi yang paling realistis untuk kamu jalani. Uang itu tentang kebebasan, bukan gaya. Banyak orang mengejar uang untuk terlihat sukses. Padahal tujuan sebenarnya dari uang adalah memberi kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk mengatur waktu, dan untuk hidup sesuai keinginan. Bayangkan kamu punya cukup uang untuk tidak tergantung pada pekerjaan yang tidak kamu sukai. Atau punya waktu lebih untuk keluarga tanpa harus khawatir soal keuangan. Itu adalah bentuk kekayaan yang sebenarnya. Masalahnya, banyak orang justru menggunakan uang untuk mengikat diri mereka sendiri. Cicilan, gaya hidup, tekanan sosial. Semuanya membuat mereka semakin sulit bebas. Ini seperti kamu bekerja keras untuk membeli kandang yang lebih mewah. Tapi tetap saja kamu berada di dalam kandang itu. Kebebasan finansial bukan berarti tidak bekerja, tapi punya pilihan. Kamu bekerja karena mau, bukan karena harus. Dan untuk sampai ke sana, kamu tidak perlu jadi luar biasa.
Kamu hanya perlu punya mindset yang benar dan konsisten menjalankannya. Kalau kamu perhatikan, semua mindset tadi sebenarnya sederhana. Gak ada yang ribet, gak ada yang butuh rumus kompleks, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena yang sederhana itu yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Dan menariknya, semua yang kita bahas ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang dibahas di buku The Psychology of Money. Buku ini bukan sekedar ngajarin cara investasi, tapi ngajarin cara berpikir tentang uang dengan cara yang jarang dibahas di tempat lain. Cara yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di dalamnya, Morgan Housel membongkar banyak hal yang sering kita salah pahami. Kenapa orang bisa tetap miskin meski gajinya besar? Kenapa keputusan kecil bisa berdampak besar dalam jangka panjang? Dan kenapa kadang yang paling berbahaya bukan kondisi pasar, tapi cara kita bereaksi terhadapnya? Yang bikin buku ini menarik bukan cuma ilmunya, tapi cara penyampaiannya. Banyak cerita nyata, banyak sudut pandang yang bikin kamu mikir, oh ternyata selama ini gua salah lihat. Dan justru di situ letak momennya. Dan yang belum banyak orang sadari, ada beberapa bagian di buku ini yang kalau kamu benar-benar pahami, bisa mengubah cara kamu mengambil keputusan finansial secara drastis. Bukan cuma soal investasi, tapi juga soal hidup secara keseluruhan. Lebih seru kalau kamu temukan sendiri saat baca. Kalau kamu merasa cara pandangmu tentang uang selama ini masih sering bingung, atau bahkan sering salah langkah, buku ini bisa jadi titik balik yang kamu butuhkan, guys. Dan kabar baiknya, kamu bisa langsung dapatkan buku ini melalui produk yang sudah tercantum. Bukan cuma cara kamu mengelola uang yang berubah, tapi juga arah hidup kamu ke depannya.